kita itu nggak marah soal apa ya, anaknya Mbak itu menjadi warga negara British citizen gitu ya. Angliski gitu ya. Jadi Angliski Bliat gitu. Tapi kami itu marah karena WNI itu di apa ya, di-framing seperti kayak apa ya, kesialan dan, beban. Karena menurut saya yang salah itu mungkin ya kalau ada kekurangan itu pemerintahannya dan rakyat itu adalah mainnya dari negara. Janganlah gitu ya, menghina boleh ya kalau mau mengkritik, pemerintahannya boleh, boleh mengkritik misalkan dari budaya buruk masyarakatnya boleh, tapi jangan sampai menghina statusnya gitu. Yo, welcome with my brother and my sister, kembali lagi bersama saya Gax di Mado Channel ya. Sudah sekian lama kita tidak bertemu. Akhirnya kita berjumpa lagi karena waktu kemarin-kemarin udah hampir 1 bulan ya, hampir 1 bulan saya pindahan dan ya belum beresin juga ya. Masih banyak barang-barang belum dirapihkan ya. Nah, dengan setup yang baru kali ini saya akan membahas soal ya yang bangga menjadi WNA anaknya gitu ya. Ya, jadi disclaimer aja, saya tidak menghakimi ataupun menyalahkan ya seseorang memilih kewarganegaraan, tapi alangkah baiknya jika kita itu sadar bahwa menjelek-jelekan satu status kewarganegaraan orang lain itu tuh adalah sedikit ya kurang etis. Apalagi kalau kita itu menyindirnya atau menjelek-jelekan ya status kewarganegaraan 270 atau 280 juta orang Indonesia ya. Kalian sudah tahu ya pasti ya, seseorang yang pergi ke luar negerinya itu juga dengan beasiswa dari LPDP dan berasal dari, pajak rakyat dan juga dari, pinjaman pemerintah. Nah, jadi di sini yang harus kita cermati adalah ya, yang harus kita sadari bahwa beliau ini adalah seseorang yang terpilih, untuk berkuliah di luar negeri dengan bantuan atau dana dari pemerintah yang didapat ya sebagian besar dari pajak rakyat. Nah, pajak rakyat itu yang sebagian banyak itu kan asalnya itu dari pegawai-pegawai ya, dari kelas menengah dan buruh, tani, rakyat miskin kota, malah nyanyi. Nah, jadi dari buruh tani kayak gitu. Nah, sekarang udah mah buruh tani itu mah nggak bisa ya, kita itu tidak bisa menghindari dari potongan pajak. Beda kalau sama ya oknum-oknum, orang-orang ya yang mempunyai sedikit banyaknya akses, jadi mereka itu bisa, meringankan pajak mereka karena ya ada juga pajak yang tidak dilaporkan dan ya kalian tahu sendiri kenapa. Sedangkan mayoritas nih ya, mayoritas orang di Indonesia itu adalah lulusan sekolah menengah ya. Baik itu sekolah menengah kejuruan, menengah menengah atas, ataupun juga menengah pertama. Itu dari yang lainnya sisanya itu tidak bersekolah ataupun cuman tamatan sekolah dasar. Nah, sekarang kita menggantungkan harapan pertumbuhan pekerja atau sektor apa ya, kelas menengah dan bawah ini naik dengan, diadakannya LPDP ini. Nah, yang ada mereka ya saya nggak mempersalahkan dia itu anaknya mau jadi kewarganegaraan Inggris atau apapun gitu ya. Nah, kalau mungkin ada yang nyinyir juga kalau saya ditawarin jadi kewarganegaraan luar negeri juga saya mau gitu kan, mungkin kata orang-orang. Tapi saya jelaskan itu saya bakalan buat deklarasi saya tidak akan mungkin gitu ya, mau berpindah kewarganegaraan. Kenapa? Karena orang tua saya orang Indonesia dan saya menganggap Indonesia itu adalah, negeri atau tanah yang paling, diberkati oleh Tuhan, oleh alam,
karena saya lahir di sini, makan di sini, dan segala macam, orang tua saya, leluhur saya juga berjuang demi kemerdekaan Indonesia ya, dan ya kakek saya itu militer waktu dulunya, sampai semuanya juga pernah ya bercita-cita ingin membela negara gitu. Dan termasuk saya juga, jadinya saya juga sampai mempunyai, apa ya namanya, sedikit cita-cita atau mungkin kalau apa ya, bahasa lebaynya, jalan hidup saya kalau misalkan saya harus berkorban nyawa itu cuman satu, demi Indonesia dan demi, rakyat, gitu ya. Nah, ini kembali lagi, itu adalah level nasionalisme saya. Mungkin level nasionalismenya beliau itu berbeda ya, meskipun, dia itu dibiayai pendidikannya sama, pemerintah dan rakyat miskin kota itu ya, rakyat menengah yang kita tahu sendiri, tingkat pendidikannya itu rendah. Nah, jadi apakah itu etis atau tidak ya, saya lihat ya perdebatan yang ada di TV One, yang ada di mana, di media massa dan di media, eee, maya juga ya, media online juga ya. Ini banyaknya jadi ngalor ngidul gitu. Ya emang itu ada aspek-aspek lain, ada sudut pandang lain yang harus diperhatikan ya. Soalnya berbeda sudut pandang, berbeda dari mana kita melihat, bakalan memunculkan pemikiran yang berbeda juga. Tapi, kalau ini mah dari sudut pandang saya, dari sudut pandang saya itu adalah, ya kalau misalkan ini mah ya, kalau LPDP itu kan bukan, beliau saja yang menikmati itunya, yang lain juga ada dan banyak malah yang lebih, mungkin yang ada kontribusinya balik lagi ke Indonesia dan membuahkan ya, kemajuan untuk bangsa ini. Alangkah baiknya menurut saya ya, ada juga yang langkah yang lainnya ya, yang mungkin ya daripada bermiliar-miliar gitu ya, untuk orang-orang mampu ya, yang orang-orang mampu dikasih, beasiswa ke luar negeri. Mendingan untuk, difokuskan untuk orang-orang yang kurang mampu gitu ya, secara finansial baru, eee, di nomor keduanya yang secara, itu ya akademi. Yang pertama itu kalau untuk beasiswa, yang kedua itu kalau menurut saya mendingan ya, kita itu masukin aja gitu itunya ilmuwan-ilmuwan yang berbakat dari luar negerinya gitu ke Indonesia untuk mengajar di Indonesia gitu ya. Nah, saya tidak meragukan, apa ya namanya, kualitas pengajar di Indonesia, tapi saya juga tidak juga menyalahkan dan meragukan kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Dan karena di Indonesia juga, ya infrastrukturnya gitu ya dan sarananya belum lengkap mungkin ya untuk beberapa, bidang studi. Jadi ya mungkin itu jadi ya sedikit banyak jadi hambatan, jadi obstacle ya buat pertumbuhan, kelas, apa ya, tenaga kerja atau tenaga manusia di Indonesia. Jadi kalau misalkan menurut saya gitu harusnya ada yang kayak apa ya, ya tenaga pendidik tadi, tenaga pendidik udah itu infrastrukturnya dibenahi, mungkin juga bisa, bekerja sama dengan, apa ya, pihak luar ya. Jadi kan kita itu kan banyak yang bela-belain, ke luar negeri untuk, sekolah, belajar ke luar negeri. Nah, kenapa kita nggak support juga lebih maksimal lagi, gitu ya, fasilitas di dalam negeri dan juga universitas-universitas dalam negeri, yang swasta juga dibagusin gitu ya, kalau yang misalkan ya, yang negeri juga harus lebih murah gitu dan lebih banyak dan bisa menampung banyak ya orang-orang, mahasiswa gitu ya. Jadi kita itu bisa meningkatkan level pendidikan di Indonesia. Tapi saya, ingatkan juga karena kita itu jangan berpaku kepada standar atau apa ya, kayak tingkatan pendidikan, tapi kualitasnya ya, yang paling penting itu bukan kuantitas, lulusannya, tapi
kualitas dari lulusannya. Nah, tapi kalau menurut ini mah ya dari desas-desus ya, dari orang-orang lain ini mah bilangnya, katanya di Indonesia teh bukan cuma, apa ya, bukan cuma kurangnya, lulusan, tapi juga, kualitas lulusannya kurang ya, kayak itu mah kata orang gitu ya. Soalnya, banyak ya juga yang mengandalkan joki dan juga di antara mereka itu cuman, apa ya, nyari lulus doang. Untuk biar diterima kerja udah gitu doang ya. Tapi mereka itu nggak bener-bener niat belajar, ih, dan mereka itu masuk ke jurusan-jurusan yang sebenarnya mereka itu nggak tahu. Cuman gara-gara katanya dia yang kalau jurusan ini gampang kerja, mereka langsung masuk gitu. Mhm. Jadi, ini mah ya saya aja gitu ya, saya aja, eee, nggak lulus gitu saya tuh, nggak lulus, studi fakultas hukum. Tapi minimalnya sudah meskipun tidak mempunyai gelar sarjana gitu, tapi pola pikir dan ilmu-ilmunya yang waktu dulu saya pelajari, itu masih ingat gitu. Terus, kalau kayak di sekolah menengah ya, kalau saya gitu, masuknya SMK gitu, saya SMK-nya teknik mesin, ya manufaktur, dan sampai sekarang saya masih ingat, itunya. Sedikit-sedikit dari ilmunya. Karena apa? Karena saya masuk ke teknik mesin itu karena saya mau, dan saya masuk ke hukum juga karena saya mau. Meskipun, tidak bisa ada apa ya, legalitasnya lah ya. Nah jadi mungkin itu ya. Jadi untuk Mbak Tias ini ya, jadi, eee, kita itu nggak marah soal apa ya, anaknya Mbak itu menjadi warga negara British citizen gitu ya, Angliski gitu kan, jadi Angliski Bliat gitu. Tapi kami itu marah karena, WNI itu di apa ya, di-framing seperti kayak apa ya, kesialan dan, beban. Karena menurut saya yang salah itu mungkin ya kalau ada kekurangan itu pemerintahannya, dan rakyat itu adalah mainnya dari negara. Jadi janganlah gitu ya, menghina boleh ya kalau mau mengkritik, pemerintahannya boleh, boleh mengkritik misalkan dari budaya buruk masyarakatnya boleh, tapi jangan sampai menghina statusnya gitu. Karena ya saya mah bukan, nyinyir atau sombong kayak gimana ya, tapi menurut saya mah cocoknya di Indonesia sih gitu ya. Nggak tahu mungkin kalau Anda suka di luar negeri, ya silakan itu apa ya, itu adalah, pilihan Anda, dan, mohon jangan mengejek seperti itu ya. Dan ini pun kami ya saya mungkin tidak, apa ya, bukan mewakili seluruh orang Indonesia, tapi saya mau mewakili diri saya sendiri. Tolong nih ya, hargai Indonesianya aja kalau mau, kalau ya seminimal mungkin hargai Indonesianya aja. Nggak usah kalau misalkan nggak menghargai pemerintahannya, ya Indonesianya aja. Indonesia itu bukan cuman, apa ya, pemerintahannya, tapi ya rakyat juga, termasuk Indonesia kalau disebut Indonesia gitu. Ya mungkin segitu aja daripada kepanjangan. Jadi intinya tolong ya kalau di berita dan segala macam ya, back on the track aja, yang masuk itu adalah, ketersinggungan orang Indonesia karena status negaraan Indonesia ini yang dilecehkan, bukan karena ya beasiswanya atau apa, itu mungkin cuman, apa ya, alat-alat untuk mengungkit kekurangannya gitu ya. Nah mungkin segitu aja. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kembali lagi bersama Gaks di konten-konten selanjutnya, karena saya lagi dekor-dekor nih. Kayaknya
bukan gini juga bagus, udah aja ya sepertinya kayak gini. Ya, terima kasih udah